Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di channel Andro Gcam. Hai teman-teman, kali ini kami mau review Gcam Samin versi 8.4. Untuk Gcam ini sangat bagus untuk foto di malam hari. Ini adalah versi terbaru dari Gcam ini. Nah, untuk linknya nanti download di deskripsi video ya teman-teman. Untuk Gcam ini sudah support di Pixel 6 Pro. Nah, untuk keunggulan lainnya di sini sama dengan Gcam Leica, di sini sudah ada fitur fokus manual dan untuk exposure-nya sudah ada di antar muka. Gcam ini juga sudah support lip dan config. Jadi teman-teman bisa memakai lip atau memakai config di Gcam ini. Untuk tutorial cara pemasangan config, kita pergi ke File Manager. Lalu cari config yang sudah di-download. Oke, jika sudah, pindahkan config ke folder Gcam config 8.4, lalu klik tempel. Nah, ini bertujuan agar Gcam-nya dapat membaca config tersebut. Nah, jika sudah, kita kembali ke Gcam-nya. Oke, sama seperti Gcam lainnya, ketuk 2 kali di sebelah tombol shooter. Nah, ini belum ada ya teman-teman. Jika tidak terbaca seperti ini, kita pergi ke opsi settingan dari Gcam-nya. Nah, kita scroll ke paling bawah seperti ini. Nah, klik setting yang ini. Lalu scroll ke bawah, klik config setting. Lalu klik config save. Nah, lalu klik yes. Nah, setelah itu kita kembali ke layar utamanya. Lalu kita coba lagi, ketuk 2 kali di sebelah tombol shooter. Nah, ini sudah terbaca ya teman-teman. Di sini saya memakai config HDR Pixel Auto by Andro Gcam. Nah, di sini langsung saja saya klik import. Nah, jika sudah exposure dan makro manualnya sudah timbul seperti ini, artinya config berhasil dipasang. Nah teman-teman, nanti untuk confignya bisa download di deskripsi video dan mengekstraknya dengan password Android ya teman-teman, karena untuk config ini berformat zip. Oke teman-teman, sekarang langsung saja kita coba di objek orang atau objek human. Nah, di sini untuk exposure-nya saya buat otomatis. Nah, di sini untuk mode malamnya sudah otomatis juga ya teman-teman. Oke, di sini langsung saya shoot saja. Nah, kita tunggu untuk proses HDR-nya sebentar. Nah teman-teman, ini dia untuk hasilnya. Bisa kita lihat, ini seperti yang terlihat tidak menghilangkan untuk nuansa malamnya, dan ini tidak gonjreng sama sekali. Bisa kita lihat untuk kulitnya pun tidak kemerahan. Nah, untuk warna-warna di sekitar sangat natural. Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi untuk menggunakan AWB di off kan. Nah, untuk AWB off kita cukup klik icon yang di atas ini. Nah, ini untuk AWB-nya sudah di off kan. Oke, sekarang langsung kita coba saja. Nah teman-teman, sekarang kita tap saja agar fokus. Nah, dikira-kira sudah fokus, langsung kita shoot. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mode malam ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat untuk hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pembiasan cahayanya cukup bagus. Untuk warna baju di sini masih terlihat seperti yang terlihat oleh mata ya teman-teman, dan dedaunan di pohon di belakang ini bisa kita lihat tidak menguning sama sekali. Seperti saya katakan, masih terlihat seperti yang dilihat oleh mata. Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi untuk mengambil gambar objek lainnya. Nah, di sini untuk opsinya saya buat langsung ke mode malam manual. Nah, untuk astronya saya nonaktifkan. Oke, di sini langsung saya shoot saja. Oh ya teman-teman, di sini saya tidak memakai tripod ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk hasilnya.
Nah teman-teman, ini dia untuk hasilnya. Di sini bisa kita lihat untuk noise hampir tidak ada ya teman-teman. Nah untuk warna tidak gonjreng sama sekali, cenderung natural. Oke teman-teman, sekarang saya mau coba untuk mode kamera biasa tanpa mode malam dengan cara klik icon yang di atas ini. Nah di sini langsung saya shoot saja. Oke, kita tunggu untuk proses HDR-nya sebentar. Nah teman-teman, ini dia hasilnya untuk mode kamera biasa tanpa mode malam. Nah di sini untuk noise-nya juga hampir tidak ada sama sekali ya teman-teman. Di sini cukup bagus. Padahal sebelum di shoot bisa kita lihat di sini cukup gelap juga. Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi untuk objek lainnya seperti objek dedaunan ya teman-teman. Nah di sini saya tidak memakai tripod seperti saya katakan tadi, tapi di sini saya akan coba di tempat yang lebih gelap lagi. Oke, di sini saya coba shoot saja. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini cukup gelap. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya akan menjadi lebih terang ya, teman-teman. Padahal ini hanya mode malam biasa tanpa astro. Oke, teman-teman, sekarang kita coba lagi untuk menggunakan mode portrait. Nah, di sini untuk mode malamnya saya buat otomatis. Oke, saya ketuk dulu agar fokus, lalu saya shoot. Nah, kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Nah, teman-teman, ini dia untuk hasilnya dari mode portrait. Di sini bisa kita lihat untuk blurnya pun cukup rapi walau di malam hari ya, teman-teman. Untuk warna kulit tidak kemerahan sama sekali, masih terlihat natural. Dan untuk blurnya pun cukup bagus. Oke teman-teman, sekarang saya mau coba untuk mode astro. Di sini sudah saya coba mencari di tempat yang gelap ya teman-teman. Nah di sini untuk rinciannya saya buat rasio menjadi huruf lebar 16:9. Nah seperti saya katakan tadi, di sini saya tidak memakai tripod ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini langsung saya shoot saja. Nah bisa kita lihat di sini dia hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Kita tunggu saja sebentar. Ini tidak sampai 15 detik loh teman-teman. Nah sudah selesai. Di sini bisa langsung kita lihat untuk hasilnya. Nah ini dia untuk hasilnya teman-teman. Ini diambil dari mode astro ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini cukup bagus. Padahal saya tidak memakai tripod. Untuk noise-nya hampir tidak ada. Untuk warnanya tidak gonjreng sama sekali. Nah untuk langit-langitnya masih kelihatan juga. Nah teman-teman, untuk hasil yang lebih bagus teman-teman bisa memakai tripod ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.